Mari kita bahas untuk jaringan hewan, khususnya pada jaringan ikat. Khusus pada jaringan ikat ini terbagi menjadi tiga jenis, jenis sejati, cair, dan penyokong. Nah, sebelum kita mulai, dasarnya seperti ini. Jaringan ikat mau itu sejati, penyokong, ataupun cair, kurang lebih akan punya komponen seperti ini. Jadi setiap jaringan ikat akan punya fibroblast, makrofag, sel lemak, mast cell, sel plasma, sel pigmen, leukosit, sampai dengan mesenkim. Di antara komponen-komponen di atas ini akan terselip yang namanya matriks. Dan matriks ini ada tiga jenis. Ada matriks atau biasanya beberapa soal akan menyebut ini serat kolagen, serat retikular, dan serat elastik. Itu sama saja. Jadi jaringan ikat bagaimanapun bentuknya akan tersusun dari ini sampai dengan ini. Tinggal proporsinya ke arah mana. Oh, matriksnya banyak gini, dia akan ke jaringan A. Oh, banyak fibroblastnya ke jaringan B. Oh, kok isinya sel lemak, berarti dia jaringan lemak, dan seterusnya. Nah, penjelasan dari saya adalah matriks ini sebenarnya tidak hanya tiga ini. Matriks yang bawah ini ya, kolagen, retikular, dan elastik, itu berdasarkan teksturnya. Kemudian ada yang namanya substansi amorf atau tidak berbentuk berupa cairan. Ini biasanya ada di nantinya jaringan ikat cair. Oke, sekarang kita main di atas, fibroblast. Nah, fibroblast ini akan banyak bekerja sama dengan makrofag. Intinya adalah untuk membentuk hidup dari dari sel di jaringan ikat ini. Kemudian jaringan lemak, ya kita tahu itu adalah jaringan yang punya kemampuan mensintesis lemak dari karbohidrat yang disuplai dari pencernaan. Kemudian dia juga mensintesis juga dari asam lemak yang diserap dari sistem pencernaan. Oke, untuk mast cell itu lebih ke sisi di mana dia dalam bahasa Indonesia itu sel tiang, yaitu penyusun dasarnya. Fungsi lain dari mast cell atau sel tiang ini adalah dia akan nantinya menghasilkan histamin dan heparin. Ini nantinya untuk pembahasan di sistem imun di bab terakhir di kelas 11. Kemudian sel plasma ini mirip dengan limfosit, yaitu sistem pertahanan. Kemudian sel pigmen ini untuk mewarnai, dia punya kemampuan untuk menghasilkan pigmen jenis melanosit. Jadi kalau kulit kita warnanya itu cenderung gelap, salah satunya adalah disusun dari jaringan ikat ini. Lanjut, ada leukosit, kita tahu bahwa itu adalah salah satu jenis jaringan darah, yaitu sel darah putih. Terakhir adalah adanya mesenkim atau yang banyak disebut sebagai sel-sel yang nantinya berikatan dengan jaringan lain. Kita langsung lanjut ke macam-macam jaringan ikat. Pertama adalah kita bahas tentang jaringan ikat sejati. Jaringan ikat sejati ini terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang longgar dan padat. Oke, berarti dari sini kita bisa lihat, berarti di sini akan banyak bermain dengan matriks-matriksnya. Sedangkan di padat matriksnya adalah cenderung sedikit atau yang hanya berserat. Kita fokus di longgar terlebih dahulu. Pertama adalah jaringan ikat sejati longgar mukosa. Fibroblastnya besar, ingat tadi komponen jaringan ikat. Kemudian teksturnya mirip gel berlendir. Adanya di mana? Di tali pusat bayi. Areolar, yaitu sel fibroblast dan makrofagnya banyak. Tidak sebesar mukosa, akan tetapi jumlahnya banyak. Matriksnya berisi serat kolagen dan elastin membentuk jaring. Nah, ini sebagai
tempat di mana dokter menginjeksikan zat-zat yang diinjeksikan ke pasien. Ini fungsi utamanya ada di pembungkus otot. Jadi kalau kita punya bicep, tricep, nah antara bicep itu berkumpul ototnya dibungkus oleh areolar. Selanjutnya adiposa, ini nama lain dari jaringan lemak. Nah, pada jaringan lemak ini tersusun dari sel lemak pasti ya, kemudian dibungkus dengan syarat retikuler, kemudian di sini ada sintesis lemak dari karbohidrat dan asam lemak. Fungsinya utama adalah sebagai bantal pelindung sampai dengan pelindung suhu. Banyak terdapat di sekitar sendi, sumsum tulang, mesenterium sampai dengan pantat. Lanjut, jaringan ikat sejati longgar terakhir adalah retikular, yaitu tersusun dari jaringan serat retikular dengan sel sitoplasma panjang bercabang. Ini banyak di nodus limfa, sumsum tulang belakang, dan hati. Lanjut ke jaringan ikat sejati, ini bentuknya secara sekilas saja. Mukosa seperti ini, areolar seperti ini, retikular, adiposa seperti ini. Lanjut ke padat. Nah, padat teratur ini banyak matriksnya kolagen. Jadi ini selnya kan kecil-kecil ini, titik-titik ini, sedangkan yang panjang ini adalah serat kolagen yang berhempitan secara paralel dan kuat. Ini banyak terdapat di tendon, yaitu sambungan otot dengan tulang, ligamen sambungan tulang dengan tulang, dan aponeurosis, yaitu tempat otot lebar dan tipis. Biasanya ada di kepala tengkorak. Lanjut, ada jaringan ikat padat, jaringan ikat sejati padat. Nah, ini biasa di sejatinya hilang. Ikat padat tidak teratur. Tersusun dari kolagen banyak, beranyam kasar dan kuat. Nah, ini banyak sebagai sekat kulit dengan otot, periosteum, dan seterusnya. Bentuknya seperti ini. Oke, kita lanjut. Dari kitab sejati, kita akan bergerak ke cair. Nah, jaringan ikat cair itu ada dua jenis, yaitu darah dan limfa. Sederhana saja, sebagai apa? Jaringan ikat cair darah itu terdiri dari setidaknya 4 komponen ini. Ada plasma darah, leukosit, eritrosit, trombosit, dan plasma darah. Nah, kurang lebih kalau gambarnya di preparat seperti ini. Ada leukositnya, kemudian ada eritrositnya, plasma darahnya tidak, dan trombosit tidak terlihat biasanya. Selanjutnya adalah limfa. Jaringan limfa itu berupa cairan bening, mayoritas adalah limfosit dengan cairan bening berlarut dengan antibodi. Ini adalah preparat dari limfa. Lanjut. Jaringan ikat terakhir adalah penyokong. Jaringan penyokong ini ada dua jenis, yaitu kartilago atau tulang rawan, tulang lunak. Yang selanjutnya adalah osteon atau tulang kompak, tulang keras. Nah, kartilago ini ada 3 jenis. Hialin, elastik, dan fibroblast berdasarkan bagaimana dia tersusun matriksnya. Jadi ini kan sel-selnya. Sel. Nah, di antara sel ini matriksnya apa? Nah, pada hialin matriksnya banyak kolagen. Pada elastik dia banyak elastik. Pada fibroblast banyak kolagen. Oke. Kemudian warna, pada hialin ada putih kebiruan, elastik ada kuning lentur, kemudian gelap keruh, dan seterusnya. Kemudian hialin banyak terdapat di tulang embrio, bayi lahir itu dalam bentuk tulang-tulangnya adalah hialin dan bisa kalsifikasi. Ini biasanya yang agak ditanyakan di soal. Kemudian yang unik lagi adalah nantinya tentang tempat-tempat. Silahkan pahami, hialin ada dari tulang embrio sampai bronkiolus, elastik mulai dari saluran telinga luar sampai laring, kemudian fibroblast banyak yang ditanyakan di tulang belakang sampai dengan tempat lekat tendon dan ligamen. Jaringan penyokong kartilago seperti itu, ada hialin, elastik, dan fibroblast. Jaringan penyokong selanjutnya adalah
osteon atau tulang kuat. Ini ada dua jenis, yaitu ada tulang spon dan tulang kompak. Oke. Nah, preparat dari tulang asli itu kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, secara animasi untuk kita memudahkan untuk bekerja mempelajarinya, kurang lebih seperti ini. Jadi sel-sel tulang itu terdapat di dalam sini. Nah, ada osteosit, di mana osteosit ini akan bekerja sama dengan osteosit lain melalui kanalikuli. Kenapa harus melalui kanalikuli? Karena antara sit-sit, antara sel-sel ini terdapat matriks. Nah, matriksnya ini keras, biasanya tersusun atras kondrosit sulfat sampai dengan adanya kalsium karbonat. Oke. Kemudian di sini ada bentuk yang namanya supplier darah dan supplier sistem imun. Ada lubang yang namanya lubang Havers, saluran Havers. Kemudian ketika dia ada arteri dan vena, dia akan dinamakan dengan sistem Havers. Nah, sistem Havers ini akan memberi makan dan mengambil sisa makanan itu melalui kanalikuli dan akan disambung dengan adanya lamela. Lamela itu akan membentuk yang namanya osteon. Jadi kalau kita fokusnya di sini. Oke, satu kotak ini ya. Satu sistem Havers dengan beberapa lamela dan beberapa osteosit di sini akan membentuk satu osteon. Jadi satu osteon itu terdiri dari sistem Havers dengan beberapa lamela di dalamnya. Kurang